Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa 69 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel doa 69 ini. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua yang sedang menonton video channel doa 69 ini selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu dalam petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seharian melakukan berbagai macam aktivitas, tubuh manusia biasanya meminta untuk istirahat sebagai bentuk pelepas letih. Istirahat yang paling dinanti adalah tidur. Dalam Islam, tidur bukan hanya perkara yang bisa memperoleh ketenangan, namun juga bisa mengakibatkan kegelisahan atau bahkan hilangnya akal atau gila. Dalam Al-Quran, kitab suci sebagai pedoman umat Islam, juga secara jelas menyinggung tentang fungsi istirahat atau tidur, sebagaimana termaktub di dalam surah Ar-Rum ayat 23. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari sebagai waktu istirahat buat kalian, dan usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya, mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan, dengan pendengaran yang dibarengi pemikiran dan mengambil pelajaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya secara maksimal. Namun sebaliknya, jika berlebihan dan waktu tidur tidak tepat maka kegelisahan yang akan didapatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh telah menjadi bahan bincangan di kalangan masyarakat, bahwa tidur setelah subuh mengakibatkan sempitnya rezeki, atau mereka menggunakan ungkapan kata jangan tidur di pagi hari setelah subuh, takut rezekinya dipatuk ayam. Di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhtarah halaman 590, Habib Jain bin Smith berkata, tidur setelah subuh menghilangkan keberkahan rezeki dan keberkahan umum, sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya fajar. Yang kedua, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur setelah waktu asar. Tidur di waktu ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya aktif akal manusia. Almarhumah Kiai Haji Abdullah Maskum Jauhari, atau yang bisa kita kenal dengan Gus Maksum, pernah berkata, tidur setelah asar selama 40 hari bisa membuatmu gila. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berpesan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Andalimi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada kisah menarik di dalam kitab Al-Fawaidul Mutahharah. Suatu ketika setelah mendengarkan pengajian, yang membaliknya hanya menyampaikan tentang tidur.
setelah asar mengakibatkan hilangnya akal atau gila. Seorang ingin membuktikan siang harinya dia sengaja tidur selepas salat asar hingga terbangun. Dini hari setelah bangun tidur, ia tidak merasakan sesuatu yang membuatnya gila karena merasa tidak terbukti ucapan sang mubalik. Seketika ia pergi ke rumahnya. Sesampainya di kediaman sang mubalik, ia mengatakan dengan semangat bahwa ucapannya waktu pengajian tidak terbukti. Dengan sedikit menahan tawa, sang mubalik menjawab, "Baiklah, kau merasa tidak gila. Coba pikir, apakah ada orang gila Anda di saat jam segini orang lain pada tidur, sedangkan Anda pergi bertamu ke seorang hanya untuk mengadukan masalah ini." Dengan raut wajah memerah karena malu, ia hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari sang mubalik. Ketiga, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Di dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan salat Isya. Dimakruhkannya tidur sebelum salat Isya sebab kebanyakan orang jika tidur malam akan sulit untuk bangun, apalagi bangun untuk melaksanakan salat. Sudah dipastikan gangguan setan akan menyerbu. Gangguan setan bermacam-macam. Ada yang membuatnya kedinginan hingga merasa tidak mampu untuk wudhu. Ada yang merasa kesulitan membuka mata atau setan membisikkan, "Wah, besok juga masih ada waktu Isya," seakan-akan umurnya masih panjang. Dan keesokannya juga begitu, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena sesungguhnya setan dengan segala cara menumbuhkan di dalam hati umat Islam agar supaya meremehkan salat. Sedangkan waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah di waktu siang, tepatnya sebelum masuk waktu zuhur. Ada juga yang mengatakan tentang waktunya setelah masuk waktu zuhur. Namun yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Tidur di waktu ini disebut dengan tidur khairullah. Pesannya, manfaat tidur di waktu tersebut hingga Rasulullah memberitakan kepada kita, tidurlah, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu khairullah. Biasanya orang yang tidur khairullah akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran menjadi jernih. Jika tidak percaya, buktikan, insya Allah akan mendapat ketenangan dan tubuh segar, bugar. Dengan manfaat yang dirasakan tersebut, tidur khairullah sejatinya dijadikan persiapan untuk melaksanakan zikir dan salat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, adalah sunnah yang tidak dapat membantu seseorang bisa melakukan salat malam. Qiyamul Lail, tidur kailah adalah sunnah yang dapat membantu seorang bisa melakukan salat malam, seperti hanya makan sayur yang hukumnya sunnah, berfungsi membantu seorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Setelah membahas tentang waktu-waktu tidur, maka hendaknya dilanjutkan dengan pembahasan tentang cara tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika hendak tidur maka dianjurkan untuk suci dari hadas, kemudian berbaring menghadap kiblat dan berniat mengistirahatkan badannya agar nantinya bisa kuat melaksanakan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi, kemudian berdoa, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Dan bangun tidur beliau mengucapkan Alhamdulillah. Informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.